Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat anak-anakku? Masih. Ya, sekalipun kita di jam kedua, harapan saya kalian tetap semangat ya. Jadi pembelajaran pada siang hari ini masih bisa kalian terima dengan baik. Saya butuh yel-yel untuk bisa tetap semangat. Kelas 5. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, sebelum saya memulai ke pelajaran, saya ingin mengingatkan tentang kesepakatan yang pernah kita buat di kelas ini. Ya, jadi ada beberapa hal yang sudah kita sepakati di kelas ini ya. Nah, misal dalam pembelajaran itu harus memperhatikan ya, dan tidak boleh ada siswa yang makan dan minum ya. Makan minumnya nanti setelah jam istirahat ya. Dan masih banyak kesepakatan kelas yang lain yang tentunya kalian sudah pahami. Baiklah, sekarang kita mulai pelajaran pada hari ini, yaitu tentang sistem pencernaan pada manusia. Ya. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, sekarang saya mulai masuk. Bisa melihat apa yang ditampilkan di layar? Nah, mayu toju pasepak pas edingaki ya. Jadi harapan saya kita belajar konsentrasi agar pembelajaran bisa kamu terima ya. Ya, pada hari ini yang sudah seperti yang saya katakan, kita akan membahas tentang sistem pencernaan pada manusia ya. Coba saya ingin tanya dulu sebelum saya lanjut. Tadi sewaktu kalian mau ke sekolah, sudah sarapan atau belum? Ya, ada yang sarapan di rumah, mungkin juga ada sarapan di sekolah. Coba sekarang kita bayangkan, andai kita sampai sesiang ini belum makan, ya. Misal kita tidak sarapan dan di sekolah kita tidak jajan atau kita membeli sesuatu. Nah, kira-kira apa yang terjadi dengan kondisi kita? Siapa yang bisa, ayo? Kelaparan. Satu bisa kelaparan katanya Tiara. Bukan hanya kelaparan, mungkin ada yang lain yang bisa. Hah? Kondisi badan kita menjadi lemas ya. Tidak memiliki energi. Ada lagi mungkin? Bisa menjadi penyakit karena kita makan tidak teratur ya. Jadi kita itu yang namanya makhluk hidup pasti butuh makanan, dan kita harus diusahakan makan teratur dan juga bergizi ya. Baik, saya lanjutkan ya. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa atau organ apa saja yang terkait dengan sistem pencernaan pada manusia. Nah, misal tadi kita bicara sarapan atau makan lah istilahnya kan ya. Nah, saat kita makan, makanan itu pada awalnya kita masukkan ke mana? Ke mulut. Jadi mulut menempati nomor urut pertama ya pada sistem pencernaan manusia. Oke, kita lihat apa saja organ pencernaan pada manusia. Ya, yang pertama adalah mulut. Coba sebelum Bapak jelaskan, setelah dari mulut, makanan tadi bakso. Siapa sini yang suka makan bakso misal? Oh ya, kita makan bakso ya. Kemudian bakso itu apa langsung ditelan? Tidak, dikunyah dulu. Ya, nanti saya jelaskan lebih detail lagi. Sekarang kita bahas dulu organ apa saja yang ada pada pencernaan. Setelah dari mulut, makanan dikirim ke mana? Coba ke kerongkongan. Kerongkongan bisa disebut juga apa ya?
Kalau tenggorokan itu pernafasan ya, esofagus ya. Jadi setelah dari mulut, makanan dikirim ke kerongkongan. Ya, benar jawabanmu kan ya. Coba tepuk tangan dulu, bersemangat. Nah, setelah dari kerongkongan, ini kerongkongan kan? Nah, makanan itu dikirim ke mana? Ke lambung. Lambung itu di mana tempatnya ya? Di perut ya, di bagian perut. Ya, kita lihat apakah benar dari kerongkongan itu adalah lambung. Ya, benar lambung ya. Nah, mungkin tadi dari banyak dari sana, sini tidak ada suaranya ya. Ya, jadi setiap anak yang belajar mempunyai yang sama ya. Saya sudah katakan belajar tidak usah takut ya. Tidak apa-apa, salah, tidak apa-apa ya. Yang penting hasil pemikiranmu nanti kita perbaiki bersama-sama. Mungkin dari kelompok ini. Setelah dari lambung, makanan itu dikirim ke mana? Usus halus atau usus besar? Ada yang bilang usus besar, ada yang bilang usus halus. Ya, kita lihat. Besar atau halus? Ya, kita lihat. Ternyata usus halus ya. Benar ya? Jadi sepakat dari lambung itu dikirim ke usus halus. Ya. Nah, mungkin tadi ada yang sudah menjawab usus besar. Nah, setelah dari usus halus ini barulah dikirim ke usus besar. Ya. Nah, setelah dari usus besar ini kan ya kan? Ya, kok ketawa kemana ini larinya makanan? Ke anus atau kita buang kan? Ya, kita buang ke saluran pembuangan yang namanya adalah anus. Ya, saya ulangi lagi. Jadi pada manusia itu organ-organ pencernaan satu ya, mulut. Yang kedua kerongkongan. Yang ketiga adalah lambung, 4 usus halus, kelima usus besar, dan terakhir adalah anus. Nah, ada pertanyaan mungkin? Tidak ada ya? Semua paham ya? Ya. Nah, sekarang kita lanjut pada bagian-bagian yang pertama adalah mulut. Ya. Mulut, nah itu gambar mulut kan? Ya. Mulut adalah salah satu organ penting dalam sistem pencernaan manusia yang memiliki beberapa fungsi. Sejumlah fungsi mulut dalam sistem pencernaan adalah mengunyah, menelan, mencerna makanan dan minuman sebelum menuju ke lambung. Mulut merupakan organ pertama pada saluran pencernaan. Nah, kalau kita melihat bacaan ini ya, jadi mulut merupakan organ pertama pencernaan manusia. Nah, sekarang saya kok penasaran ya dengan bahasa itu ya. Yang tadi tuh, sejumlah fungsi mulut tuh dalam sistem adalah mengunyah, ya. Iya kan? Ya, mengunyah. Jadi di mulut, begitu makanan nyampe di mulut tidak langsung ditelan, kan begitu? Artinya kita kunyah dulu kan? Kita kunyah dulu ya. Ya, coba kita lihat. Nah, kita bicara tadi tentang mengunyah, ya, mengunyah. Nah, mengunyah itu dilakukan di mulut oleh gigi, ya. Jadi makanan itu dianjurkan dikunyah oleh gigi dan dikatakan pencernaan apa ini? Mekanik. Nah, itu makanan kita kunyah, ya, dianjurkan supaya lembut ya, agar kita mudah untuk menelan. Nah, berarti di mulut ada gigi kan? Salah satunya ada gigi. Nah, ada 3 macam gigi kan maksudnya ya. Ada 3 macam jenis gigi yang ada pada manusia. Ada yang tahu enggak? Gigi apa saja itu? Seri, taring, gigi geraham. Baik, saya sebutkan yang pertama gigi seri ya. Kemudian gigi taring dan yang ketiga adalah gigi geraham. Berarti kok sampai ada 3 macam gigi di sini kan, di manusia kan? Berarti fungsinya juga berbeda. Ingin tahu Mas Anam? Ya. Jadi coba perhatikan Anam, santai saja Anam ya. Nah, untuk Anam, saya ingin bertanya Anam.
Kira-kira menurut Anam itu fungsi dari gigi seri di depan nih kan? Nah, itu apa fungsinya ya Anam ya? Untuk memotong makanan. Kita tanyakan ke teman-temanmu, benar enggak jawaban Anam? Benar ya? Benar. Nah, sekarang dari kelompok sini. Untuk siapa ini yang mewakili? Balkis ya. Tadi gigi apa yang dijawab Anam tuh? Gigi seri ya, gigi seri. Sekarang pindah ke gigi taring. Nah, gigi taring posisinya di samping ya, di samping ya. Nah, sekarang tentulah fungsi dari gigi taring berbeda dengan gigi seri tadi. Ya, untuk Balkis apa fungsi dari gigi taring? Untuk mungkin ada kalimat yang lain boleh nanti. Karena ini kalimat boleh berbeda-beda, tetapi tujuannya tetap ke fungsi dari gigi taring. Benar, saya tidak menyalahkan jawaban Balkis. Jawaban Balkis itu tadi diulang Balkis. Ya, untuk menyobek makanan. Misal ada yang menjawab untuk mengoyak makanan. Benar. Ya, intinya itu untuk mengoyak-ngoyak daging atau makanan yang agak keras begitu ya. Jadi digunakanlah gigi taring, ya. Coba untuk Yesa. Tadi sudah gigi seri sudah, gigi taring sudah. Yang belum gigi apa lagi nih? Geraham. Apa fungsi gigi geraham? Ya, untuk menghancurkan dan menghaluskan makan. Intinya untuk mengunyah ya. Mengunyah itu biasanya di geraham. Sedangkan geraham saya tambahkan geraham ada dua, geraham depan dan geraham belakang. Ya, kita lanjut. Nah, perhatikan dulu. Masih di mulut kita ini bicaranya ya. Di mulut ternyata banyak sekali organ yang ada, ya kan? Yang pertama tadi apa? Gigi. Sekarang kita ada lidah kan di dalam mulut kita? Ada. Nah, lidah diciptakan Tuhan, diciptakan Allah itu tentunya banyak sekali manfaatnya, ya. Jadi sekarang kita akan membahas apa sih manfaat lidah itu. Tetapi terkait dengan di sistem pencernaan. Jangan dijawab ke yang lain-lain ya. Kita bicara tentang sistem pencernaan. Ya, ingin tahu Api, apa sih manfaat lidah itu, Bi? Untuk membolak-balikkan makanan. Benar ya? Benar. Coba sekarang kita bayangkan kalau kita saat misalnya makan apa yang kamu suka? Yang agak lah, misalnya bakso pentol ya, pentol. Ngerti pentol? Nah, saat kita mengunyah pentol itu, tiba-tiba misal kita kunyah di sebelah kanan, tiba-tiba pindah ke sebelah kiri, kan? Lalu dibolak-balik, yang membolak-balikkan itu adalah lidah. Bayangkan kalau kita tidak punya lidah, maka untuk memindah makanan itu butuh ya. Misalnya ada di sini itu. Mau pindah ke sini, tongtang seperti ini. Kalau dalam bahasa Maduranya ya, kita dibuat miring begini baru jatuh. Jadi kita harus bersyukur Allah sudah menciptakan lidah untuk kita. Jadi makanan itu pindah tempat karena lidah, ya. Terus, menurut kamu di mulut ada apa lagi? Air. Ada yang mengatakan air liur. Ada yang mengatakan ya. Nah, di mulut juga ada ludah atau air liur ya. Jadi kalau kita makan kerupuk, tahukah kerupuk? Tahu. Itu kan kering ya. Jadi kalau misalnya gampangannya saja lah. Kita makan kerupuk kalau tidak ada air liur, maka kita sulit untuk menelan tuh ya. Ya, makan apapun sebenarnya. Jadi ludah ini atau air liur ini adalah membantu proses pencernaan, melembutkan makanan tadi, ya. Nah, di air liur ini, ya, di air liur ini ada yang namanya enzim, ya, enzim pitialin, ya. Atau enzim apa lagi ya? Bukan, nama lain daripada enzim amilase, ya. Jadi dalam air liur manusia itu mengandung yang namanya enzim pitialin atau disebut juga enzim amilase. Berarti itu kalau enzim itu yang saya ceritakan itu tidak ada manfaatnya kan ya? Tidak ada manfaatnya enzim itu. Ada atau tidak?
Ada? Ada atau tidak manfaat enzim pitialin itu? Ada atau tidak manfaat enzim pitialin? Ya, biasanya sesuatu itu diciptakan itu ada manfaatnya, ya. Nah, sekarang yang saya tanyakan, apa sih manfaat enzim pitialin itu? Ada yang tahu? Mengubah zat tepung menjadi zat gula. Makanya kita dianjurkan saat terjadi proses pencernaan dalam mulut dikunyah itu sekian kali begitu ya. Sekitar berapa kali? 32-an ya. Itu nanti kalau kita kunyah sampai halus, maka akan terasa manis. Nah, disitulah mungkin salah satu dari fungsi dari enzim pitialin. Oke, kita lanjut. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut. Ya, tapi saya juga ragu. Penjelasan dari tadi itu kamu masih ingat atau sudah lupa? Ya, masih ingat ya? Coba, saya coba saja. Ya kan? Kalau tidak dicoba ya tidak bisa ini. Ya, saya coba. Coba, manfaat dari gigi taring. Apa kamu? Tidak ada, ya ada. Apa? Dari gigi taring? Bisa menyobek makanan. Ya? Ya. Halo? Yang keras. Halo? Ya. Saya pindahkan sinilah. Karena ini yang mau ditanyakan, ya. Coba berikan salah satu fungsi dari lidah menurut Esa apa? Boleh, ya. Selain membantu begitu juga untuk memindahkan letak makanan. Sampai di sini paham semuanya? Ya, tadi kita bicara baru organ pertama itu. Ya, organ pencernaan yang pertama adalah mulut kan? Nah, sekarang kita pindah ke nomor 2. Apa nomor 2 tadi itu? Nah, kerongkongan ya. Halo? Posisi kerongkongan kita di sini kan? Ya. Nah, di sini. Kerongkongan ini adalah alat organ pencernaan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Andai tidak ada kerongkongan ya tidak nyampe lah ke lambung karena tidak ada yang menghubungkan. Oke, kita lanjut. Nah, ini esofagus ya. Nama lain daripada kerongkongan adalah esofagus ya. Esofagus atau kerongkongan adalah bagian dari sistem pencernaan berbentuk tabung otot berongga yang terletak di belakang trakea dan depan tulang belakang. Kerongkongan mempunyai gerak peristaltik, yaitu gerakan meremas dan mendorong makanan sehingga itu ya, salah ketik, sehingga makanan masuk ke dalam lambung. Nah, begitu makanan kita kunyah lalu kita telan, ya. Biar kalau ini mandek di sini, tapi karena kerongkongan mempunyai gerak peristaltik, meremas dan mendorong, sehingga makanan itu didorong perlahan-lahan masuk ke dalam lambung, ya. Jadi sekali lagi saya katakan kerongkongan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Nah, selanjutnya nomor 3 adalah lambung. Ya, setelah dikunyah, lalu kirim ke kerongkongan, lalu masuklah makanan ke dalam lambung. Ya, perhatikan. Lambung merupakan salah satu organ penting di dalam sistem pencernaan manusia. Fungsi lambung bermacam-macam, mulai dari menampung makanan atau minuman, mengolahnya, hingga mendorong masuk ke usus untuk diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh. Ya. Jadi ini adalah beberapa fungsi daripada lambung. Ya, diperhatikan. Sedangkan dalam lambung itu masih proses pencernaan, ya. Makanan itu terus dicerna, dihaluskan. Tetapi sudah melalui enzim ya atau kimiawi. Yang pertama ada enzim pepsin. Yang kedua ini enzim yang terdapat pada lambung ya. Kemudian yang kedua enzim lipase. Yang ketiga enzim renin. Yang ketiga adalah asam klorida. Khusus di asam klorida ini banyak orang yang mengatakan asam lambung ya. Yang asam klorida ini
Asam klorida itu juga ada yang mengatakan asam lambung. Jadi kalau ada orang mengatakan asam lambung, maksudnya adalah asam klorida. Ya. Nah, saya jelaskan yang asam klorida. Asam klorida ini dihasilkan di lambung, ya, di lambung. Yang fungsinya adalah apa ya fungsinya ya? Membunuh kuman penyakit yang masuk bersama makanan. Jadi kalau kita sarapan atau makan, itu makanan itu sudah ada yang namanya asam klorida itu. Ya, jadi kuman-kuman itu bisa dibunuh oleh asam klorida. Andai, halo, kita lupa sarapan karena main game dan segala macam kamu ya. Nah, kamu kadang sering telat makan. Nah, ini terjadi kepada rata-rata anak-anak. Jadi kalau saat bermain itu kadang lupa untuk makan. Saat kita lupa makan, makanan itu dalam kan tidak ada dalam lambung. Lambung kita kok kosong. Sedangkan cairan atau asam klorida atau asam lambung ini tetap ya mengeluarkan asam klorida sehingga asam klorida itu mengenai dinding lambung. Nah, kalau sudah asam klorida mengenai dinding lambung, ini akan terasa apa ya? Menjauhkan penyakit ya. Ya, biasanya nyeri, muntah-muntah ya. Itu biasanya kita sebut dengan penyakit apa ya? Mak ya. Jadi mak salah satunya terjadi karena asam klorida ini mengenai dinding lambung. Yang intinya kamu tidak teratur makan. Ya, saya lanjut. Tadi kita bicara lambung itu, setelah lambung apa? Usus halus. Ya. Nah, yang nomor 4 adalah usus halus. Nah, di usus halus ini ya, usus halus adalah salah satu bagian penting ya, salah satu bagian sistem pencernaan yang memiliki peran penting. Salah satunya sebagai organ yang berperan dalam proses penyerapan gizi, makanan dan minuman. Ya, jadi makanan itu begitu sampai di usus halus, sari-sari makanan akan diserap. Jadi dengan kata lain, di usus halus terjadi penyerapan sari-sari makanan. Jadi makanan yang kita punya itu kan terus diproses, dicerna, ya, dihaluskan. Nah, di penyerapan sari-sarinya itu terjadi di usus halus. Sari-sari makanan itu yang akan diedarkan atau disebarkan ke seluruh tubuh. Makanya kita bisa sehat kembali saat kita makan ya. Karena itu diserap di usus halus ya. Jadi kalau kita begini ya, kalau kita perhatikan dari tadi, makanan itu terus dihaluskan ya. Baik melalui sistem mekanik maupun juga kimiawi. Ya, ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut ke usus besar. Nanti kalau sudah saya lanjut ke usus besar, kamu mau nanya yang usus halus ya. Sekarang saya kasih waktu untuk bertanya dari mulut, kerongkongan, lambung dan usus halus. Ada yang mau tanya? Ya, ada yang mau tanya tanda ini? Tidak ada? Kalau kamu tidak mau nanya, saya yang bertanya. Ya? Sudah? Ya. Siapa yang bisa menjawab? Tadi saya menjelaskan tentang asam klorida. Ya. Pertanyaan sederhana, apa nama lain atau istilah yang sama dengan asam klorida? Asam lambung. Jadi kalau di buku-buku banyak dituliskan asam lambung. Ternyata itu sama dengan asam klorida. Ya. Baik ya, saya lanjut. Ke usus besar ya. Itu gambarnya kan ya? Mohon maaf, tadi kalau usus halus kamu seperti itu ya? Ya. Itu banyak apa namanya? Ya, kalau itu terpanjang ya, dalam sistem terpanjang tuh. Nah, nanti itu kan tempatnya di tengahnya usus besar ya. Kalau usus besar ya seperti ini. Nanti saya tampilkan sebenarnya di lembar pertama tadi saya tampilkan keseluruhan ya. Nah, ini adalah gambar dari usus besar.
Ya, makanan yang tidak diserap oleh usus halus maka akan dikirim ke usus besar. Ya, dari usus halus ke usus besar. Dan menjadi feses ya. Kemudian sebagai ujung saluran pencernaan, usus besar berperan mengeluarkan zat sisa makanan yang dicerna. Ya, coba saya ingin tahu perbandingannya biar kamu paham. Pernah lihat pohon kelapa yang diparut itu? Pernah. Setelah diparut, kan diperas begini, diambil sari-sarinya ya, iya kan? Lo ampasnya itu diapain? Iya kan dibuang. Sama dengan proses pencernaan pada manusia. Saat sudah diserap, baik di usus halus diserap, dikirim ke usus masih diserap. Nah, itu ada ampasnya. Namanya diserap pasti ada ampas. Nanti ampas itulah yang dibuang lewat saluran pembuangan. Oke ya. Saya lanjut. Di dalam usus besar terdapat bakteri. Ya. Namanya Escherichia coli. Yang membantu proses pembusukan sisa makanan menjadi feses. Halo. Ini masih terkait dalam pembelajaran. Saya tidak bicara sesuatu yang agak kurang enak didengar, tapi ini kaitannya dengan pembelajaran. Baik ya. Logika sekarang begini. Saat kita makan sate, wangi atau enggak tuh? Wangi harum, ya, kemana-mana enak. Begitu kita makan, terjadilah proses pencernaan, kan? Dari mana ke mana sampai pada akhirnya ke usus besar ya, ke usus besar. Pada akhirnya bermuaranya di usus besar. Di usus besar ini terdapat apa ini? Bakteri apa ini? Escherichia coli. Ya, ini fungsinya apa Escherichia ini? Apa tugasnya? Membusukkan makanan. Halo. Kata kuncinya adalah pembusukan. Pembusukan. Jadi makanan saja kita, nasi saja di rumah tuh, kalau sudah satu malam maka akan basi, ya. Nah, yang basi itu kan baunya tidak enak, sama dengan ini, sama. Jadi saat dibusukkan di usus besar, nah itu maksudnya biar itu mudah untuk dikeluarkan atau dibuang ampasnya. Ya, ada pertanyaan dulu? Tidak ada ya. Jadi ini kaitannya dengan bukan ya, dengan pembelajaran. Nah, sampailah kita pada yang terakhir. Yang namanya adalah anus. Sebagai pintu keluar produk akhir pencernaan. Ketika makanan melewati saluran pencernaan dan nutrisinya sudah diserap ya, diserap di usus halus, kemudian nyampe di usus besar masih ada penyerapan lagi ya. Makanan yang tidak dapat dicerna, itu ampasnya itu sudah ya, akan dikeluarkan melalui anus dalam bentuk tinja. Jadi ini adalah tahap akhir dari sistem pencernaan pada manusia. Ya, ada pertanyaan? Tidak ada? Sekarang saya akan mempunyai tugas ya. Kelompok ya, kelompok bisa kalian kerjakan dalam kelompokmu. Tapi saya jelaskan dulu. Ya, perhatikan ini tugasnya. Ya. Jadi di tugas kalian ada gambar ya ditampilkan kan ya. Nah, ini tidak saya kasih tahu apa namanya. Karena tadi sudah jelas ya. Yang saya tampilkan di layar, oh ini namanya apa, ini namanya apa, ya. Ya paham? Kalau kelompok sini bagaimana? Paham juga? Ya. Kalau tidak paham, ayo silakan nanya apa yang tidak paham. Hah? Paham? Nah, ini memang tidak saya sebutkan namanya apa. Langsung saya tanyakan penjelasan, maksudnya yang kamu jelaskan terjadi apa saja di dalam gambar ini, sesuai gambar. Misal gambar nomor 1, apa saja yang terjadi di nomor 1, gambar nomor 1, atau apa sih fungsinya juga boleh. Yang penting kamu ngasih penjelasan terkait gambar yang ada. Ya. Nanti kamu presentasikan ke depan. Yang diwakili oleh satu orang sebagai juru bicaranya. Paham? Ada pertanyaan? Enggak ada?
Halo? Perhatikan dulu. Kesepakatan kelas kita juga itu kalau menyayangi teman kan ya. Menyayangi teman artinya kalau menyayangi teman saling membantu dalam belajar kelompok ya. Artinya itu dalam kelompok didiskusikan tuh. Ya, didiskusikan sehingga temanmu tidak hanya berdiam saja, ada satu yang lebih dominan, enggak. Kita saling berbagi, saling bekerja sama. Ya, silakan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan, boleh. Kenapa? Boleh dikasih bebas menurut kamu. Boleh dikasih fungsinya juga boleh atau terjadi apa saja di sana. Ya. Ya. Kenapa? Ya, di belakangnya kalau tidak cukup. Itu kan hanya dua gambar didiskusikan biar cepat, didiskusikan biar sama-sama apa namanya itu ngasih pendapat. Kamu sini. Anam todus dinam. Syuh. Ya, ada Bapak Anam sini Anam. Ada beri jong, jong. Nanti pindah boleh jong. Ya, di sana. Nah. Boleh dikasih fungsi, boleh dikasih terjadi apa saja di sana. Dalam lambung boleh terjadi apa saja ya. Iya, lanjut. Itu dibagi boleh. Itu mikir yang lambung juga kan, itu kan ada tugasnya. Itu kalau nggak ada itu apa sih namanya? Nah, bebas, boleh kasih fungsi. Yang penting kamu jelaskan apa yang kamu tahu tentang gambar itu. Iya, ya sebisamu. Sesuai yang dijelaskan tadi kan. Ya, saya kasih waktu tidak sampai 10 menit ya, terlalu lama ya, waktunya tidak ada ya. Sofi jam ketiga ya itu. Jam pergi Sofi bareng kok ya. Sofi tahu ya kita. Iya. Jam 1:30. Harapannya itu? IPA.
Iblis. Apa? Tak tahu, tak lupa kau anu nah. Full lah saya. Satu minggu lema. Iya. Sampai call berapa? Sampai call berapa, Pak? Ya. Sudah? Dari tadi sudah saya tunggu. Sudah? Kelompok sini sudah? Kelompok sana bagaimana? Agak anu ya, waktunya ada. Waktunya tinggal sedikit. Sudah? Sudah ya?